Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Hari ini kita masuk ke tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran ke-1. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, ayo kita amati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Yang pertama, kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Ada yang tahu? Ya, kegiatan yang akan diikuti Dayu dan teman-teman adalah lomba kebersihan antar kelas. Betul. Yang kedua, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Jadi, hasil musyawarah Dayu dan teman-teman adalah segera bergotong royong menyiapkan alat-alat keperluan lomba kebersihan antar kelas. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Ayo, apa pendapat kalian? Nah, pendapat Ibu Guru, hasil musyawarah mereka sangat baik karena segera menyiapkan alat-alat dengan bergotong royong. Apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, jadi peralatannya yang perlu mereka siapkan adalah kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Pertanyaan yang terakhir, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Ya, jadi menurut Ibu Guru, manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan adalah untuk meningkatkan kebersihan kelas. Tugas Ananda adalah menemukan makna kata-kata berikut dengan benar ya. Kemudian nanti hasilnya ditulis di buku tugas dan dikumpul ke Ibu Guru. Selanjutnya, mari kita membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Judulnya, Kelasku Bersih, Aku Bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding.
Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Ayo mengamati. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Namun, sudah tahukah kalian ciri-ciri kelas yang bersih? Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, ini adalah gambar ruang kelas. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Ya, benar sekali, suasana kelas yang sangat nyaman. Apakah kamu mengerti isi dari gambar tersebut? Ya, mengerti, ini adalah gambar ruang kelas yang sangat nyaman. Nah, apa sih ciri-ciri kelas yang bersih? Yang pertama, tidak ada sampah berserakan. Yang kedua, tidak ada debu di lantai, meja, atau jendela. Dan yang ketiga, meja dan kursi tersusun dengan rapi. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang mau menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Coba kalian perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, Ananda yang solih dan solihah bisa menirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut ya. Kalian coba di rumah. Yang pertama ada gerakan kepala. Yang kedua gerakan tangan dan yang ketiga gerakan kaki. Kemudian hasilnya difoto dan dikirim ke ibu guru ya, Ananda yang solih dan solihah. Alat musik yang dapat digunakan untuk menari misalnya ada gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Nah, jika alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar rumah kalian sebagai alat musik, misalnya saja botol plastik bekas. Ayo mengamati, perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga, dan dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Perhatikan gambar ya Ananda. Masih ingatkah kalian dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Ayo berlatih, tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Coba Ananda perhatikan gambar gajah yang pertama. Di situ tertulis banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. Nah, ini merupakan ciri-ciri bangun datar segitiga. Dari gambar bangun datar A sampai I, manakah yang termasuk bangun datar segitiga? Ayo coba kalian cari. Ya, ada bangun datar B, D, F, dan H. Perhatikan kembali gambar gajah yang kedua. Di situ tertulis banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan titik sudut 4. Ini merupakan ciri-ciri bangun datar segi 4. Nah, dari gambar bangun datar A sampai I, manakah yang termasuk bangun datar segi 4? Coba kalian cari lagi yang mana. Ya, jadi ada bangun datar A, C, E, G, dan I termasuk bangun datar segi 4. Kemudian, tugas Ananda adalah menggambar dan menulis nama bangun datar tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Nah, hasilnya
Ditulis di buku tugas dan jangan lupa dikumpul ke ibu guru ya.